Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Mateles Purwodadi. Halo teman-teman, piye kabare? Sedo semangat ora? Tentunya semangat di Apple Chasing tahun 2023 ini. Nah, pada konten kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang Apple Chasing tahun 2023. Tentunya beserta menu negosiasinya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya akan sedikit bicara, sedikit cerita ya kasarnya. Cerita ini tentunya dari versi saya sendiri teman-teman, versi saya yang sangat terbatas pengetahuannya. Jadi nanti misalkan teman-teman ada yang ingin menambahkan atau saya ada yang kurang, teman-teman ingin menambahkan, mengkoreksi, silahkan teman-teman koreksi di jalur komentar atau mungkin di jalur yang lainnya, silahkan, tak persilahkan. Nah, jadi begini teman-teman, di awal tahun 2023 ini teman-teman, harga obat di e-katalog itu sebenarnya sudah diputuskan. Tentunya proses pemutusan harga obat ini melalui serangkaian proses yang mungkin saya sendiri nggak tahu. Proses tersebut tentunya kayak ya mungkin tender ya teman-teman, tender di kalangan negara sana. Nah, dari serangkaian proses tersebut menghasilkanlah harga obat di tahun 2023 ini yang tayang di katalog. Nah, akan tetapi teman-teman, pada tanggal 3 Januari kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran. Semuanya sudah menyimak ya teman-teman, menyimak edaran Kementerian Kesehatan tersebut yang poinnya menurut saya disitu menyebutkan bahwa seluruh pelayanan kesehatan di bulan Januari sampai bulan Maret, ingat ya, bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 saja, disitu menyebutkan seluruh pelayanan kesehatan yang menyebabkan atau menimbulkan pengeklaiman obat, baik obat kronis, kemoterapi dan yang lainnya, harga acuan klaimnya itu mengacu dari harga e-katalog tahun 2022 kemarin. Nah, ini kenapa ini? Saya nggak tahu. Kok mendadak ribet-ribet harus mengacu harga yang dulu, sementara harga yang baru kan sudah ada. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kita sebagai pengadaan harus selalu mengikuti dan mengikuti dari edaran yang ada. Nah, kita nggak mengikuti Kementerian Kesehatan, kita mau mengikuti siapa? Ya iso ini mau mahnut, nurut dan tunduk teman-teman. Tapi gitu ya, itu ya edaran yang muncul. Nah, di sini timbullah problem-problem teman-teman. Sebenarnya bukan problem sih, kendala ya padha ya. Nah, timbullah problem-problem yang menurut saya itu gini. Yang pertama, di sini kita memang dipersilakan melakukan negosiasi teman-teman. Negosiasi kepada penyedia atau kepada pabrikan saat kita order di e-katalog yang akan saya jelaskan nanti toh, kita dipersilakan melakukan negosiasi ke penyedia agar penyedia menyetujui harga obat yang kita order itu masih harga tahun 2022. Nah, di sini ya, poinnya di sini. Nah, tentunya negosiasi ini tidak selalu berjalan mulus teman-teman. Ada pabrikan yang menyetujuinya, ada yang pabrikan tidak menyetujuinya. Nah, ini gimana ini? Kalau hal ini dibiarkan begitu saja teman-teman, kita akan terhambat dalam menjamin ketersediaan obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien agar pasien sembuh. Di sini merupakan problem yang utama. Nah, menurut saya di sini teman-teman, problem utamanya di situ. Nah, sementara kemarin BPJS Kesehatan itu kalau nggak salah tanggal 5 edarannya, 5 atau berapa ya, di edaran tersebut berbunyi memang ada cita-cita yang sangat mulia sekali di edaran tersebut. Cita-cita mulia tersebut teman-teman adalah yang pertama, seluruh fasilitas kesehatan harus selalu memberikan pelayanan pemberian obat kepada pasien. Oke, pertama itu. Yang kedua, dilarang membuat pasien iur biaya atau urun biaya untuk mendapatkan obat-obat katalog tersebut teman-teman. Nah, cita-cita tersebut kan sangat mulia sekali teman-teman, sangat bagus sekali. Saya sangat mendukungnya. Akan tetapi teman-teman, di awal tahun 2023 ini teman-teman, di bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023, edaran Kementerian Kesehatan berbunyi nilai klaim obat masih mengacu harga 2022. Hal itu yang menyebabkan kita harus melakukan negosiasi lagi ke pabrikan untuk memberikan harga obat yang kita order itu seharga 2022.
biar match antara yang kita order dengan yang BPJS bayar itu cocok. Kira-kira hal ini itu menyebabkan proses pengadaan obat kita itu semakin lancar atau semakin kurang lancar, teman-teman? Teman-teman bisa menjawabnya sendiri. Kita harus melakukan negosiasi di harga tahun 2022, sementara harga yang tayang adalah harga 2023. Kira-kira itu memperlancar pengadaan kita atau tidak? Kalau pengadaan tidak lancar, kira-kira stok obat yang ada di fasilitas kesehatan kita itu lancar atau tidak, terjamin atau tidak? Kalau stok obat tidak terjamin, apa yang terjadi? Teman-teman bisa menjawabnya sendiri, saya tidak perlu menjawabnya. Oke, gitu ya. Ini cerita pembukanya yang terjadi di awal tahun 2023. Akan tetapi teman-teman, kita tidak bisa melawan, kita hanya bisa mengikuti. Kita disuruh negosiasi seharga 2022, yang kita lakukan yang kita akan dibahas di konten ini, teman-teman. Namun teman-teman, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum kita melakukan order obat di tahun 2023 ini, teman-teman. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, akun pejabat pengadaan teman-teman saat mau order obat di e-katalog, yang pertama adalah memilih barangnya, memilih obatnya, dimasukkan keranjang. Setelah dimasukkan keranjang, diproses administratif mulai dari data pemesan, data PPK, dan keterangan-keterangan lainnya, lalu terbitlah ID paket. Nah, dari situ akun pejabat pengadaan teman-teman mengirimkan ID paket tersebut ke penyedianya. Kemudian penyedia menyetujuinya, lalu dikembalikan lagi ID paket tersebut ke akun pejabat pengadaan teman-teman. Yang selanjutnya, akun pejabat pengadaan teman-teman itu bertugas mengirimkan ID paket tersebut ke akun PPK untuk disetujui dan diproses kontrak. Ketika proses kontrak sudah selesai, muncullah file PDF. File PDF tersebut adalah berguna untuk kita melakukan komunikasi ke distributor yang ditunjuk oleh penyedia untuk mengirimkan barang ke rumah sakit, ke vaskes kita. Nah, dari sini sebenarnya langkahnya itu sama, cuman proses tadi, sebelum melalui proses tadi, didahului dengan proses negosiasi harga, teman-teman. Nah, proses negosiasi tersebut, teman-teman, tentunya kalau menurut saya tidak harus semua obat yang kita order di e-katalog ini kita ajukan negosiasi menggunakan harga obat di tahun 2022, teman-teman. Tidak semua obat kalau menurut saya, teman-teman. Cukup obat-obatan yang diajukan klaim kronis saja yang diajukan negosiasi ke penyedia, ke pabrikan. Kenapa begitu? Karena hanya obat-obat yang masuk klaim kronis saja itu yang terpengaruh dengan nominal acuan harga yang dibayar BPJS ke rumah sakit kita. Kalau selain obat kronis, menurut saya tidak perlu. Biar sesuai dengan harga e-katalog yang tayang saat ini saja, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, proses negosiasi tersebut seperti apa, teman-teman? Yuk kita langsung saja kita menyimak cara-caranya. Langsung saja, oke? Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk di website e-katalog ya, teman-teman. Tentunya di sini kita login menggunakan akun pejabat pengadaan, teman-teman. Akun yang akan teman-teman gunakan untuk order obat, teman-teman. Nah, order lewat, nggak cetok nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, nah kita langsung masuk di sektoral, teman-teman. Kita langsung masuk di sektoral untuk mencari obatnya. Lalu kita cari Kementerian Kesehatan. Biasanya nomor 40, teman-teman. Kedua ini nomor 40. Ini dia Kementerian Kesehatan, kita klik aja. Nah, kita cari yang nomor 11 dan 12 ini, teman-teman. Di sini berbunyi obat program jaminan kesehatan tahun 2023. Nomor 12 pun sama. Nah, tapi ada obat program kesehatan lainnya. Ini boleh semuanya dicoba, tergantung obat teman-teman ada di mana. Nah, di sini nomor 11 nggak ada, bisa mencari nomor 12, teman-teman. Oke, nah tidak ada semua ya, sing sabar. Oke, kita langsung masuk di nomor 11 ini, teman-teman. Kita masuk. Nah, yang pertama seperti biasa kita masukkan provinsi kita, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan cara order obat apa ya? Glimepiride, teman-teman ya. Glimepiride itu obat yang paling banter nih menurut saya. Kita klik Glimepiride. Oke. Nah, sudah tayang semua, teman-teman. Dari Glimepiride berapa ini? Belum tayang gambarnya. 4, 3, 2. Nah, karena ini terlalu banyak, teman-teman, saya akan mencontohkan satu produk saja.
yaitu adalah Glimepirid 2 saja yang paling banter teman-teman. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, ada tips dari saya saat memilih produk yang tayang di e-katalog ini. Apabila ada banyak jenis itemnya teman-teman, teman-teman memilih harga yang paling murah saja. Yang pertama itu yang paling murah. Kenapa yang paling murah? Agar nanti saat kita melakukan negosiasi di harga tahun 2022 teman-teman, ataupun negosiasi yang lainnya, apabila terjadi penurunan harga itu ya rugine ora kakean loh teman-teman, kasarannya gitu ya, rugine ora kakean, jadi lebih potensi lebih meningkatkan persentase negosiasi kita diterima. Itu cuman pendapatku saja teman-teman. Nah, pendapat saya, hukum dagang ya teman-teman, semakin kecil ruginya itu biasanya kan yang dipilih daripada yang pilih yang rugi yang banyak. Oke, gitu ya. Nah, kita cari Glimepirid 2 yang paling murah. Yang pertama dari Kimia Farma. Glimepirid 2 dari Kimia Farma ini harganya 302 teman-teman. Oke, yang lainnya coba yuk kita cari. Ini apa? Glimepirid 134 Dexamedica 200. Oh, Dexa lebih murah teman-teman, 200 rupiah. Nah, selanjutnya ada berapa ini? Dari Hexparem Glimepirid 2 juga. Ini 300. Hexparem 300, Dexa 200, Kimia Farma 302 ya teman-teman ya. Ya. Selanjutnya apakah ada lagi? Nah, next. Cari lagi di halaman berikutnya. Glimepirid 2, Glimepirid 4, Glimepirid 3, Glimepirid 1. Natural Glimepirid 2 750. Wah, ini lebih mahal, jangan jangan ya, nanti dulu. Kalau yang murah nggak terlaini barulah pilih yang harga setingkat di atasnya gitu. Oke ya. Oke, 400 ini masih mahal. 600 Glimepirid 4 2 dari Invenmah 794, nggak, masih mahal ini, masih mahal. Nah, Glimepirid 2 dari apa nih? Indofarma 298. Tadi berapa yang dari Dexa ya teman-teman? 200 ya kalau nggak salah ya. Dexa 200. Oh, pemenangnya masuk Dexa teman-teman. Yuk kita pilih ya. Kita pilih Glimepirid 2 dari Dexa ini. Nah, kita beli teman-teman. Misalkan teman-teman beli berapa gitu. Nah, ini misalkan teman-teman mau order berapa ya? 10.000. Nah, 04 mau. Nah, 0-nya 4 kita tambahkan saja. Nah, ini kita masukkan keranjang teman-teman, seperti yang dulu-dulu ya. Kita masukkan keranjang. Nah, berhasil, lalu kita masuk keranjang semuanya. Nah, misalkan nih teman-teman mau order obatnya dari pabrikan Dexa lebih dari 1, teman-teman boleh merampungkannya dulu teman-teman, menyelesaikan memilih obat untuk dimasukkan ke keranjang. Silahkan selesaikan dulu, baru masuk ke langkah negosiasi. Nah, ini saya anggap sudah finish memilih barangnya, karena hanya contoh biar tidak terlalu lama teman-teman. Nah, saya klik cari keranjang, saya cari yang Dexamedica ya. Ini di bawah sendiri nih karena paket baru. Oh enggak, Dexamedica mana ya? Dexamedica. Nah, ini dia. Nah, ini tadi yang saya pilih 2 juta toh. Nah, kita buat paket, klik buat paket, lalu dicetak saja, disimpan. Nah, kemudian, selanjutnya kita masukkan RUP teman-teman. Seperti yang tak bilang kemarin teman-teman, saya membuat RUP itu menggunakan nama rumah sakit saya. Jadi ketika saya masukkan di sini, saya lebih suka memakai nama rumah sakit saya daripada saya harus mengingat-ingat nomor RUP teman-teman. Oke ya. Oke, tak masukkan RUP-nya, RS Permata Bunda Purwodadi. Kan apa nih? Langsung masukkan tahunnya, pasti akan muncul nanti. Nah, ini dia, nanti dipilih. Kemudian di berikutnya, ini tambah sumber dana, klik lainnya. Nah, ini di rolu 4 itu walu sama. Dari dulu saya itu memasukkan kode anggaran adalah nilai pagu saya teman-teman, dan dari dulu itu nggak pernah problem, jadi saya masih mengacu memakai ini teman-teman. Oke ya, langsung di alamat satuan kerja kita isi Jawa Tengah, kabupatennya Grobogan. Nah, ini dicetak saja, gunakan alamat satuan kerja sama, lalu klik berikutnya. Nah, setelah itu ini identitas dari pejabat pengadaan teman-teman, dicek sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, ini PBJ-nya diisi swasta saja, karena kita fasilitas swasta teman-teman. Di klik selanjutnya, lalu kita mencari PPK kita. Nah, PPK kita dengan menggunakan nama juga ini, Tarjono. Oke. Tarjono. Terus kita cari PPK kita, ada nggak di sini? Ada nggak? Masih loading ya teman-teman, sabar. Ada nggak nama Sarjono teman-teman? Ada nggak? Oh, nggak ada. Sarjono ternyata banyak sekali teman-teman. Nama aku pasaran ternyata. Oke, nah ini dia
Sarjono PPK RS Permata Bunda ini dipilih. Kemudian ini sudah lengkap semuanya. Setelah lengkap diklik berikutnya. Nah, di sini teman-teman kita dipersilakan memberikan mention atau catatan. Kalau saya sudah menyiapkan catatan seperti ini teman-teman. Catatan dari saya adalah ini. Nah, yang bawah ini teman-teman, kami akan melakukan negosiasi harga menggunakan harga obat tahun 2022 sesuai dengan edaran Kementerian Kesehatan bla 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 yang menyatakan bahwa pelayanan sampai bulan Maret 2023 nilai kelan obat mengacu harga obat sebelumnya, yaitu harga obat tahun 2022. Nah, ini tak kasih catatan gini. Silakan tolak paket kami apabila tidak bisa menerima negosiasi ini. Kami akan mencari pabrikan lain yang mau menerima negosiasi ini. Jadi kesannya itu saya ya kesannya rotok galak sih teman-teman. Rotok galak biar negosiasinya itu berhasil. Kalau negosiasi berhasil, obat yang tersedia, obat yang di vaskes saya itu selalu tersedia. Jadi pasien selalu mendapatkan obat teman-teman. Itu motivasi saya. Oke ya. Ya, ini kita copy saja. Di copy. Kemudian paste saja di sini, paste. Oke, lalu klik proses teman-teman. Nah, setelah kita mengklik simpan tadi teman-teman, kita akan dialihkan ke daftar paket yang telah kita buat teman-teman. Nah, dari nomor 1 ini yang baru saja kita buat. Nah, seperti biasa, saat menyimak dari sebuah paket teman-teman, selalu simak di posisi paket dan statusnya. Nah, ini posisi paket di pejabat pengadaan, statusnya atau tugasnya melakukan memproses paket. Jadi ini pejabat pengadaan, saat ini pejabat pengadaan perlu memproses paket. Nah, kita klik saja nih, kita klik, kemudian, nah selanjutnya teman-teman setelah masuk di sini, teman-teman cukup fokus pada perintah yang warnanya biru. Nah, kalau perintah yang warnanya oranye atau kuning ini biasanya sudah kita laksanakan. Nah, untuk yang biru ini yang belum kita laksanakan, yang harus kita laksanakan. Nah, ini ya, kita klik mulai proses paket, kita klik OK. Nah, selanjutnya ini dia, kita melakukan proses negosiasi teman-teman. Proses negosiasinya itu seperti ini teman-teman. Ya, masih loading. Nah, ini dia. Nah, ini ID paket kita. Kemudian ini 200 itu, harga 200 ini adalah harga terbaru, harga di 2023 nih teman-teman. Nah, tentunya kita akan melakukan negosiasi menggunakan harga lama. Harga lamanya di mana? Kita simak edaran dari Kementerian Kesehatan kemarin teman-teman. Yuk kita buka dulu yuk. Kita cari Glimepiride 2. Glime, kita searching saja langsung Glimepiride. Nah, kita searching teman-teman. Ini dia. Oh, 1 dan 3. 2 tidak ada. 2 di yang satunya mungkin ya. Ini dia. Oke. Glimepiride. Nah, ini dia. Glimepiride 2 harga di tahun 2022 regional dari regional 1 itu Jateng ya teman-teman. Jadi lokasi teman-teman di mana itu juga harus dipahami, ikut regional 1 atau regional 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk regional 1 teman-teman, harga Glimepiride 2 adalah 124. Nah, 124 inilah yang nanti akan saya ajukan negosiasikan ke penyedia. Karena apa? Jelas, BPJS akan membayar klaim acuannya adalah edaran Kementerian Kesehatan ini teman-teman, yang menyebutkan masih memakai harga lama, harga 2022 yaitu 124 ini teman-teman. Oke, kita sudah dapat ya 124. Nah, kemudian ini di 200 ini kita ganti jadi 124 teman-teman. Nah, sesuai dengan harga yang akan kita negokan. Kemudian ini tanggal pengiriman kita buat akhir bulan ini saja. Nah, kalau sudah teman-teman, scroll di atas lalu kirimkan negosiasi. Nah, setelah dikirimkan negosiasi teman-teman, statusnya akan berubah jadi seperti ini. Nah, berhasil mengirim negosiasi paket, setuju, dan kalau di dalam kelompok paket ini, target paket order baru, statusnya akan berubah lagi teman-teman. Nah, akan berubah di sini. Nah, nomor 1, nah posisi paket di penyedia, status paket, proses negosiasi. Jadi ini langkahnya sampai ke penyedia teman-teman. Penyedia bertugas memproses negosiasi teman-teman. Nah, ini kan kita menunggu penyedia merespon. Nah, saya sudah menyimpan atau menyiapkan Kak. Nah, saya sudah menyiapkan ID paket yang sudah berhasil diterima negosiasinya dan ada yang ditolak juga. Oke ya teman-teman ya. Ini akan saya contohkan ke ID paket yang sudah diterima oleh penyedia. Kemarin dari buyer teman-teman ya, nomor 5. Ini tak buka, tak contohkan ya.
ciri-ciri ID paket itu diterima teman-teman. Ciri-ciri ID paket itu diterima dari penyedia teman-teman. Teman-teman langsung scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah langsung simak ini teman-teman. Langsung simak harga awal dari yang kita order teman-teman. Seperti tadi ya, di Mebri tadi juga sama, ada harga awalnya teman-teman. Harga awalnya adalah ini. Kita simak yang di sini. Yang di Mebri kita order tadi teman-teman. Masih loading. Nah, kita simak di harga awalnya. Saat harga awal ini teman-teman harganya 200, kita order 10.000. Nah, harganya adalah 2 juta totalnya. Akan tapi saya kan melakukan negosiasi teman-teman. Nah, negosiasi saya di harga Rp124 per tablet. Jadi kalau 10.000 totalnya adalah Rp1.240.000 ini teman-teman. Nah, teman-teman fokus di sini. Nah, ketika pabrikan nanti menyetujui, pasti akan muncul di bawahnya lagi satu lagi revisi 2, tentu revisi 1 ya. Itu apabila penyedia setuju harganya, harga yang ketiga yang muncul nanti pasti sama dengan Rp1.240.000 ini teman-teman. Nah, oke, tak contohkan di bayar tadi yang sudah diterima teman-teman ya. Ini dia. Nah, ini lah. Nah, di sini harga awalnya adalah harga awal ini maksudnya harga yang sebelum saya nego teman-teman, masih harga yang tahun 2023. Ini saya order adalah oros teman-teman beberapa tablet. Nah, harga awal sebelum dinegosiasi adalah 663.600 teman-teman. Nah, setelah tak ajukan negosiasi teman-teman, di revisi 1 ini harganya berubah teman-teman, berubah menjadi 603.300. Nah, selanjutnya pabrikan ternyata menyetujui teman-teman di revisi 2 ini. Nah, tandanya pabrikan itu menyetujui adalah di revisi 2 ini harganya sama dengan di revisi 1 atau harga yang kita negosiasikan teman-teman. Nah, ini toh sama 603.300. Ini tandanya penyedia menyetujui negosiasi kita. Nah, setelah ini disetujui teman-teman, kita langsung diklik memproses paket, kita klik proses negosiasi, kita klik setujui lagi teman-teman, hingga ada keterangan kedua belah pihak telah menyetujui negosiasi. Nah, setelah kedua belah pihak ini menyetujui, terbitlah ID paket yang untuk diproses sama seperti order e-katalog di tahun sebelumnya, yaitu ID paket oleh akun pejabat pengadaan dikirimkan ke penyedia ulang lagi untuk disetujui lagi, kemudian setelah disetujui dikembalikan ke pejabat pengadaan untuk diteruskan ke akun PPK kita. Akun PPK kita bertugas melakukan menyetujui dan membuat kontraknya teman-teman. Setelah itu, setelah kontrak selesai, terbitlah file PDF yang berisi tentang berapa jumlah yang kita order, distributor mana yang dipilih oleh penyedia, distributor yang dipilih untuk memproses atau mengirim barang ke pasar kita. Begitu teman-teman. Oke ya. Akan tetapi saya juga akan memperlihatkan apabila penyedia menolak itu seperti apa. Seperti ini teman-teman, tak contohkan. Ini kan tadi yang diterima ya, tak contohkan. Nah, kemarin saya membuat negosiasi ke Mercy Pharma teman-teman. Ini dia. Ini kan statusnya di pejabat pengadaan nih. Nah, oke, tak contohkan di punya Mercy teman-teman. Nah, kita buka, kita scroll ke bawah. Oke, dan ini dia teman-teman. Harga awalnya adalah total produk Mercy yang saya order memakai harga 2023. Ini 22 juta berapa? Nah, kemudian saya ajukan negosiasi menggunakan harga tahun 2022 teman-teman, diperoleh hasil 13 juta sekian. Nah, akan tetapi pihak Mercy-nya sepertinya tidak setuju. Terbukti dari revisi 2 ini, nilai harganya masih kembali sama seperti harga di 2023 ini teman-teman. Itu artinya dari pihak Mercy tidak menyetujui negosiasi yang kita ajukan teman-teman. Nah, tidak menyetujui. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk negosiasi yang teman-teman ajukan dan ditolak oleh pabrikan tidak mau memakai harga obat 2022. Pabrikan itu maunya tetap memakai harga 2023 teman-teman. Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk kondisi ini adalah yang pertama, teman-teman menerima penolakan tersebut dan menyetujui order obat di harga 2023, atau teman-teman mengajukan ulang negosiasi terus-menerus sampai pabrikan mau. Nah, yang ketiga,
teman-teman tinggalkan order obat tersebut, abaikan pabrikan tersebut, lalu mencari order secara manual, order manual bukan di e-katalog ya teman-teman, order secara manual, secara mandiri ke PBF ataupun ke sabdis-sabdis yang memberikan harga yang lebih murah, yang harga yang lebih minimal kita ruginya teman-teman. Oke, tak contohkan langsung. Kita lihat teman-teman. Kita kemarin kan melakukan negosiasi atau mengajukan negosiasi order Glimepirid 2 mg sebanyak 10.000 tablet kepada Dexamedica. Nah, ini dia yang nomor 6 nih teman-teman ya. Kita coba klik. Kemudian Dexamedica itu menolaknya teman-teman. Dia tidak setuju. Nah, ini tandanya dia di revisi 2 harganya masih ingin sesuai dengan harga 2023 teman-teman, yaitu Rp200. Sementara kemarin kan yang tak ajukan negosiasi itu memakai harga 2022 yaitu 124. Nah, ini Dexamedica tidak mau. Nah, seperti yang tak bilang di awal tadi teman-teman, silahkan kalau memang setuju dengan harga 200 sesuai harga 2023, silahkan lanjutkan, silahkan order. Nah, teman-teman akan mendapatkan Glimepirid 2 seharga Rp200 per tablet. Atau kemudian yang kedua tadi, silahkan teman-teman ajukan lagi negosiasi sampai mau. Atau yang ketiga seperti yang tak pilih ini, tak tinggalkan teman-teman, Dexamedica tak tinggalkan, saya memilih order manual ke sabdis atau mungkin ke distributor lain yang mempunyai Glimepirid 2 mg yang harganya lebih murah. Semakin murah harganya, semakin kecil kita ruginya. Begitu prinsip saya teman-teman. Intinya saya harus bisa memberikan Glimepirid 2 mg kepada pasien entah dari manapun sumbernya, yang penting resmi dan obat itu berkhasiat, aman dan bermutu. Seperti yang kita lihat teman-teman di aplikasi klaim kronis teman-teman, ini tanggal 5 ya, hari ini ya. Nah, Glimepirid 2 itu bayarannya BGS membayar masih 124. Nek kita masih mau memakai Rp200 jelas rugi. Oke, gitu ya, paham ya? Minimal kita mencari yang harga paling murah sehingga kalaupun tidak bisa mendapatkan harga 124, kita itu kerugiannya juga minimal teman-teman. Begitu, itu prinsip saya. Silakan teman-teman menggunakan prinsipnya masing-masing. Nek masih enjoy dengan Rp200, sementara edaran Kementerian Kesehatan jelas sampai bulan Maret tarifnya masih 2022, silahkan. Nah, kemudian saya juga akan memperlihatkan, saya mengajukan negosiasi ulang kepada pabrikan sampai dia mau, walaupun sampai saat ini pun masih belum mau. Nah, ini dia dari pabrikan, karena teman-teman dari pabrikan dari Avaria. Kemarin saya order apa itu? Ya dari Avaria bener. Saya order yang isinya Perindopril itu teman-teman. Perindopril itu apa ya namanya? Ada indikator produknya. Kita lihat dulu. Bioprexum teman-teman. Nah, saya order Bioprexum di dari Avaria. Nah, dari Avaria itu juga sama. Dia nggak mau meng-ACC negosiasi yang saya ajukan menggunakan harga 2022. Nah, ini buktinya. Wah, ini saya negosiasinya berulang-ulang teman-teman. Nah, harga awalnya kalau pakai harga 2022 10 juta sekian, saya ajukan negos memakai harga 2022 4 juta sekian, ditolak lagi. Pabrik setujunya masih pakai harga 2023, tak ajukan lagi, ditolak lagi. Nah, itu tadi yang teman-teman yang tak lakukan apabila pabrikan itu menolak. Nah, selanjutnya untuk produk-produk yang tidak perlu negosiasi nih, contohnya ada beberapa antibiotik oral yang masuk di e-katalog juga teman-teman, seperti Clindamycin. Seperti Clindamycin itu dia juga masuk di e-katalog teman-teman. Nah, itu kan kita nggak perlu negosiasi teman-teman, karena menurut saya itu tidak ada klaim tersendiri, klaim kronis, klaim per tablet, klaim per picisnya nggak ada. Jadi saya menerima apa adanya harga di 2023 ini teman-teman. Nah, untuk produk yang seperti itu gimana cara melakukannya? Seperti ini teman-teman. Yuk kita lihat, saya sudah menyiapkan ID paket yang isinya Clindamycin. Ini yang pertama. Nah, ini tadi dia nomor 1 Dexamedica. Isinya ini dia Clindamycin teman-teman. Kita klik, kemudian kita proses paket dulu teman-teman. Kita setuju, oke. Kemudian kita masuk di proses negosiasi teman-teman. Nah, ini akan berubah. Nah, ini proses negosiasi. Nah, kalau teman-teman menyetujui langsung harga Clindamycin, ya seperti yang tak bilang tadi, Clindamycin tidak perlu dinegosiasikan karena tidak ada klaim kronis tersendiri. Cukup teman-teman yang lakukan adalah rubah harga menjadi turun Rp1. Ini 708 jadi 707, dan tanggalnya teman-teman setting di akhir bulan sama. Kenapa kok turun Rp1 teman-teman? Kalau ini tidak diturunkan Rp1, misalkan masih 708 teman-teman, kalau teman-teman tidak akan bisa melakukan negosiasi. Nah,
ada keterangan harap lakukan negosiasi harga untuk melanjutkan proses. Jadi intinya teman-teman, semua produk baik kita setuju ataupun tidak setuju dengan harganya tetap harus dilakukan negosiasi. Nah, untuk produk-produk yang masih memakai tarif 2022, negosiasi kita ya seharga 2022 teman-teman. Tapi untuk produk-produk yang kita tidak usah repot-repot lah, nggak perlu negosiasi karena tidak ada plan kronisnya. Nah, cukup rubah menjadi turunkan Rp1 saja. Nah, ini jadi 707, lalu tanggal disetting sudah, kemudian dikirim negosiasi. Kirim negosiasi nanti pasti hasilnya akan berhasil teman-teman. Dan setelah dikirim negosiasi, lakukan langkah selanjutnya sampai selesai negosiasinya, proses edit paketnya sampai produk itu terkirim. Jadi ya teman-teman ya. Nah, itu tadi gambaran mengenai negosiasi yang ada teman-teman. Sepertinya hal ini tuh perlu diperhatikan teman-teman. Apakah akan seperti ini terus atau tidak? Tentunya hal ini akan mempengaruhi cita-cita mulia yang semua kita dambakan, yaitu pasien selalu mendapatkan obat, pasien tidak iur biaya. Gitu teman-teman ya. Oke, nah menurut saya seperti itu. Kira-kira kalau menurut teman-teman bagaimana? Nah, tentunya teman-teman, kita semuanya berharap ada terobosan-terobosan baru yang mempermudah kita order obat di e-katalog. Kalau order kita mudah, tentunya obat-obat yang ada di e-katalog akan selalu terjamin ketersediaannya di fase kita bekerja. Kalau obat tersebut selalu terjamin, tentunya pasien juga selalu akan mendapatkan obat. Di edaran BPJS kemarin disebutkan bahwa banyaknya pabrikan yang memenangkan satu item obat itu disebut mini kompetisi. Kita sudah dipusingkan dalam menjamin ketersediaan obat tersebut di fase kita. Kita sudah ada PR memahami restriksi-restriksi yang ada. Kok ya kita masih harus memahami mini kompetisi tersebut ya teman-teman? Kira-kira apik gak teman-teman? Silahkan jawab sendiri. Aduh, ya kita itu juga dipermudah dalam order. Kita cukup klik produknya sesuai harga dari Kementerian Kesehatan, beres. Sudah tidak usah ada negosiasi tersebut yang menurut saya itu ya cukup menghambat. Tapi saya sendiri tidak tahu maksud dan tujuan dari negosiasi itu apa. Semoga kita semuanya mendapatkan kabar gembira teman-teman, sehingga mempermudah order obat di e-katalog yang muaranya adalah obat tersebut selalu tersedia di vaskes kita. Jadi ya teman-teman, mungkin di awal tadi ada curhat, di terakhir juga ada curhat. Nah, begitu teman-teman, konten ini tak rasa cukup sampai di sini saja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab, pasti akan saya jawab atau japri di nomor WA saya. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.